Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأعمالنا الصالحة وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera, Aceh, Medan dan Padang. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran, dan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, bersyukur hadir di majelis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kecintaan kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita berupaya mengikutinya. Dan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mencintai Allah. Karena kalau Allah itu kan memerintahkan sholat tapi enggak sholat, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu diwujudkan amaliyahnya oleh
kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan apakah kita cinta kepada Allah, maka tugas kita adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku, maka dengan engkau mengikuti aku berarti yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Di dalam ayat lain Allah menyatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khud, ikuti, lakukan. Dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Jadi kita ini tugasnya gampang, ngerjain sama ninggalin. Ya. Kalau mengerjakan berarti melakukan sesuatu. Kalau meninggalkan berarti tidak melakukan. Makanya ada orang sibuk, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang juga dikerjakan. Capek jadinya hidup. Ya, pergi haji juga, nyolong juga, ya, umrah juga, korupsi juga. Jadi hidup ini capek, makanya hidup ini sudah kerjakan apa yang diperintahkan. Jadi amaliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah kita ikuti. Makanya apa yang menjadi contoh bagi Rasulullah itu adalah amalan yang harus kita ikuti. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktu innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwa Nabi menyatakan da'uni ma taraktu, perhatikan apa yang aku tinggalkan. Artinya setelah Nabi Muhammad meninggal, apa yang akan terjadi? Ini Nabi kita sudah meninggal. Kalau dulu ketika ada Nabi, kalau ada masalah orang nanya, sudah selesai urusan. Ya, mereka ada masalah, para sahabat ada masalah, bertanya kepada Rasulullah, sudah. Tidak ada lagi yang membangkang, sudah. Tidak ada lagi yang protes. Maka Rasulullah berpesan ketika beliau meninggalkan kita, diantaranya akan terjadi apa? Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Celakalah orang yang sebelum kamu itu banyak nanya.
banyak nanya. Orang banyak nanya itu ada kemungkinan ujung-ujungnya kagak ngerjain. Nanya aja dia pokoknya. Ya. Walaupun bisa jadi banyak nanya, dia ingin betul-betul memahaminya supaya jelas. Tapi ternyata yang banyak nanya ahlaka. Ternyata yang banyak nanya itu musibah. Karena nanyanya banyak, ngerjainnya kagak. Emang di Masjid At-Taubah ada pengajian kalau malam Kamis? Ada. Siapa ustadznya? Gitu. Terus ada konsumsinya enggak? Semuanya nanya dah. Ada, terus konsumsinya apa? Pokoknya banyak nanya dah. Ujung-ujungnya ya gitu doang gitu. Ya. Jadi orang banyak nanya itu kita kudu siap juga jawab. Cuma ujung-ujungnya sama dengan Bani Israil ketika suruh menyembelih sapi kan, nanya ini nanya itu. Makanya saya lagi kecil ingat betul kalau nanya sesuatu itu kan kayak Bani Israil aja nanya mulu. Iya, ada dulu istilah itu. Nah, ini diantaranya ketika Rasulullah sudah meninggalkan kita, salah satunya adalah ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim, bahwa banyak nanya. Itu pertama ya, bukan tidak boleh nanya, bukan ya. Banyak nanya ini sudah tentu kaitannya biasanya adalah mau atau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Yang kedua, waqtilafum ala anbiyaihim, membangkang apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau apa-apa, oh ini sunnah Nabi, ini enggak sunnah Nabi, ini bid'ah. Kadang-kadang yang bilang bid'ah dia sendiri ngerjain bid'ah bisa jadi. Ya. Jadi selalu membantah apa yang disampaikan oleh para nabi. Makanya kan kisah-kisah para nabi, Nabi Nuh yang akhirnya umatnya digusur dengan banjir. Banjir di Medan mah belum apa-apa itu, cuma apa namanya, cuma gelondongan kayu doang itu, bisa dijual kayunya itu ya. Jadi terhadap para nabi, mereka itu nanti membangkang, maka akan muncullah kan berbagai macam. Sekarang ini kan ada istilahnya apa nih, ada Wahabi, ada Salafis, pokoknya itu padahal sholat subuhnya 2 rakaat juga udah, kalau yang beda biarin ya. Emang Wahabi sholat subuhnya 4 rakaat ya. Kadang-kadang saya kalau ditanya Wahabi saya nggak paham, saya bilang gitu aja, ribet dijelasin juga dia nggak nerima sih. Iya. Nah makanya ketika terjadi perbedaan pendapat itu akan muncul hal-hal yang bisa jadi kita tidak tidak menjaga persaudaraan kita. Memang harus sabar ya. Orang yang nggak demen tahlil ngocehnya kemana-mana ya. Makanya perbedaan-perbedaan ini harus kita pahami sudah. Jangan sampai, karena perbedaan ini kan sifatnya furu ya, cabang saja. Kecuali ada bilang sholat subuh 4 rakaat, nah itu bukan perbedaan, itu ngajak berantem namanya. Ya. Kalau ada yang kunut, tidak kunut, nah itu baru perbedaan. Ya. Jadi kita harus memahami betul.
Kalau memang nggak paham, sudah tanyakan kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Kadang-kadang kan yang berbeda pendapat berantem itu kan sama-sama begonya sebetulnya. Iya. Karena yang berikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu sejak dulu ada. Makanya kan ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Abu Hanifah. Itu Bapak kalau baca kitabnya namanya kitab Bidayatul Mujtahid memang berbeda. Yang satu bilang sunnah, yang satu enggak. Ya, yang satu bilang makruh, yang satu haram. Biasa aja, karena berbedanya pakai ilmu. Kan kita berbedanya pakai ambek, ya kan? Kita ini berbedanya pakai ambek, ujung-ujungnya yang ambek. Ya. Jadi yang namanya berbeda ini sebetulnya sesuatu yang wajar saja. Ya. Makanya ketika kita berbeda, kalau gitu supaya dipastikan perbedaan yang ada itu sebetulnya menyalahi atau tidak. Karena berbeda bukan berarti salah. Sholat subuh pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut. Pertanyaannya mana yang benar? Nggak boleh. Ya, yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Memang itu sudah khilaf, sudah berbeda. Makanya tidak boleh pertanyaannya mana yang benar. Kalau mana yang benar berarti ada yang salah. Makanya sholat subuh pakai kunut benar, nggak pakai kunut benar. Yang salah yang nggak sholat, nah, gitu memahami. Sudah selesai sudah. Ya, habis sholat mau dzikirnya sirron boleh, jahron boleh. Yang jadi masalah yang langsung kabur. Nah, itu yang masalah. Memang ada perbedaan antara sirron dan jahron. Jadi Rasulullah mengatakan akan ada dua hal tadi. Satu, banyak nanya. Kedua, para nabi mereka ditantang, ditolak. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, makanya andaikan terjadi tadi banyak nanya, kemudian para nabi tidak diikuti, sudah. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang, sudah, jauhi, tinggalkan. Ya. Kalau ada larangan, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu. Maksudnya bukan sholat duhur 2 rakaat. Kok 2 rakaat? Orang saya mampunya 2 rakaat doang, bukan begitu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kan nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib tidak boleh dikurangi, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau yang sunnah boleh ditinggalkan, boleh dikurangi. Contoh, sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Berapa rakaat sholat duha? Minimal 2 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 8 atau 12. Bapak mau milih 2? Boleh. 12? Boleh. Mastata'tum. Karena memang perintah-perintah Rasulullah itu tidak semuanya bisa dilakukan oleh
umatnya. Makanya kembali kepada kita. Makanya apa yang harus kita waspada ini sekarang? Yang hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah itu kenapa kita nggak bisa ngerjakan? Contoh, qobliyah, ba'diyah. Paling tidak Bapak mengerjakan qobliyah, ba'diyah itu berapa rakaat? Semuanya paling nggak 12. Ya Ustadznya baru 4 doang, ya udah 4 nggak apa-apa, kira-kira gitu. Ya, kalau bisa 12. Qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, qobliyah asar 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2. Belum bisa, ya sudah. Kalau belum bisa, yang wajibnya aja dulu. Tapi kalau kita berupaya, kalimat mastata'tum ini sebetulnya mengukur seberapa kita menikmati apa yang dicontohkan oleh Rasul. Makanya kan kalau kaidah ibadah itu al-asl fil ibadah al-ittiba. Yang namanya ibadah itu mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Yang kita ikuti Nabi Muhammad. Sudah tentu memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan beberapa dalil-dalilnya, ya, itu kita mengikuti para ulama. Karena dalil-dalil yang ada Quran dan Sunnah dengan beberapa permasalahannya, baik secara bahasa, baik secara kaidah, itu tidak mudah kita pahami. Makanya kenapa Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berbeda soal subuh kunut, yaitu pemahamannya dia begitu. Jadi kita nggak bilang kita mengikuti Nabi Muhammad, buktinya Nabi Muhammad dengan riwayatnya dalam sholat subuh dia kunut dan juga tidak kunut. Maka dipahamilah oleh para ulama. Jadi juga kita tidak boleh pokoknya, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah. Nanti dulu ente ngikutin siapa dulu. Karena memahami apa yang dilakukan oleh Nabi melalui sumber wahyunya Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Maka ulama itulah yang memahami, maka muncullah namanya madzhabul arba'ah tadi yang saya sampaikan tadi. Itulah pendapat mereka. Jadi jangan ngikuti Nabi. Baca kitab aja ente nggak bisa ngikuti Nabi dari mana? Kita mengikuti para ulama yang mereka memahami teks baik secara qat'iyun atau dzanniyun di dalam Quran dan Sunnahnya, itu tidak mudah. Nah, makanya untuk sederhananya, apabila itu dilarang, tinggalkan. Tapi kalau diperintahkan, kerjakan, cuma sesuai dengan kemampuan. Sebab kalau larangan begini, nggak boleh kita minum khamr. Nggak boleh itu artinya berapa? Ya nggak boleh, dikit aja dikit, nggak boleh. Ya, khamr kata anak, kalau dilarang tinggalkan. Berarti sama sekali tidak boleh mencoba. Dikit aja dikit, nggak boleh kalau larangan. Kalau perintah, tadi contoh sholat duha, ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Tapi saya mampunya cuma 2, boleh, enggak apa-apa, kira-kira.
Kalau perintah. Bahkan kalau perintah haji nggak dikerjain, nggak ada ongkosnya. Haji perintah nggak? Perintah. Wajib nggak? Wajib. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Ya sudah, nggak usah. Ini penting dipahami, karena memang intinya yang dilarang tinggalkan, yang dikerjakan kerjakan sesuai dengan kemampuan, ketentuannya. Sekarang ada yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Gimana dong? Diperintahkan enggak, dilarang juga enggak. Apa contohnya? Ini ngaji ada jahe, emang Rasulullah nyuruh ngaji pakai jahe? Hah? Ya? Emang Rasulullah pengajiannya di majelis Rasulullah ada roti? Diperintahkan enggak, tapi dilarang juga enggak. Ini nih, ini yang di sini. Kita nggak bisa pokoknya. Kalau tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah. Ya memang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Betul, tapi ini baik, bukan tidak baik. Karena nanti kullu bid'atin dolal. Jadi bapak ngaji juga, makan roti juga, minum jahe juga, ujungnya masuk neraka. Nah, gitu. Kalau bid'ah ini dipahami dolal. Makanya harus dipahami, iya bid'ah, tapi bid'ah ada yang hasanah, ada yang dolalah. Kalau yang hasanah ya seperti ini. Kadang-kadang ada kebuli, ada bakso, itu bid'ah semua itu. Ya. Tapi bid'ah hasanah. Ya, yang baik. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hurmatus su'al alladzi rubbama awsal ila taqidil masail wa tabwabis subuhat al-mufaddiyah ila kasratil ikhtilaf. Jadi hati-hati banyak bertanya itu. Ya. Kalau banyak bertanya itu jangan sampai menimbulkan apa? Menimbulkan beda pendapat yang ujungnya berantem. Jadi makanya kembalinya tadi memahaminya. Kalau diperintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau dilarang itu udah titik, nggak boleh dikit doang, dikit nggak boleh. Larangan itu berarti tidak ada kata mencoba, harus dibuang. Wala syakka anna da'ul khilaf yaqdi bin nas ilal halak. Kebanyakan bertanya itu akan menimbulkan apa? Keributan. Ya, sebagaimana wasu'ali Bani Israel karena min hadal qubil. Bani Israel itu banyak nanya, ya, sehingga terjadi perbedaan yang banyak. Wujubu tarki kulli manhin anhu idza kana nahyu jaziman. Jadi kalau yang namanya larangan itu tinggalkan. Kalau larangan itu dipahami adalah haram. Karena larangan ada yang haram, ada yang makruh. Nah, itu dia. Kalau yang haram sudah, kalau yang makruh ya, kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang tidak. Karena itu ghairu jazib. Larangan yang dia tidak pasti.
Wa su'alu bani Israil au yandab tarku idza kana nahyu ghairu jazim. Begitu juga sunnah. Ya. Sunnah itu boleh ditinggalkan, ya, karena dia tidak pasti. Maka hukum itu yang pastikan dua, Pak. Satu wajib, satu haram. Hanya dua. Ya. Makanya kenapa orang sholat berjamaahnya rada malas? Karena sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Kapan mereka ke masjid? Dohor gak ke masjid, asar gak ke masjid, maghrib, isya, subuh gak ke masjid. Kapan mereka ke masjid? Jumat. Kenapa kamu tidak ke masjid? Kan Jumat wajib. Padahal kalau pakai logika, Jumat dia bisa ke masjid. Berapa menit dia ke masjid kira-kira tuh kalau sholat Jumat? Paling nggak setengah jam lebih. Ya kalau yang datang belakangan pulangnya duluan nih, ya datangnya belakangan, khotib udah mulai habis, dia baru datang. Terus sholat zuhur, langsung pulang. Anggaplah setengah jam. Itu bisa ke masjid. Sholat zuhur berapa menit kalau ikut sholat zuhur berjamaah? Paling 10 menit. Nah, karena mereka menyatakan sholat berjamaah tidak wajib, jadi tidak terdorong. Ya. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Maksud saya adalah memahami sunnah itu jangan hanya dari sisi hukum, tapi memahami sunnah dari amalan. Yang namanya sunnah Rasul itu apa? Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namanya sunnah Rasul. Nah, sekarang Rasul sholatnya di mana? Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Di rumah? Di masjid. Maka man ahya sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'atus syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, ketika umat ini sudah rusak, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 orang mati syahid. Ini harus mendorong kita menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu adalah menghidupkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh Rasul. Walaupun memang hukumnya sholat berjamaah itu sunnah, tapi nilainya Masya Allah. Fa'alal ma'mur bihi qad yalzam minhu masyaqqah. Walidha kana al-amru bihi ala qadril istita'ah. Memang ketika Rasulullah memerintahkan ada amalan yang diperintahkan kepada kita itu ada masyaqqah, ada kesulitan, ada. Makanya kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kayak tadi tuh, ya kalau duha 8 makanya aduh berat ini. Adalah, makanya kerjakan jangan 8, berarti 2 aja. Salat witir 13, wah berat ini. Nah, kerjakan berapa? 1 aja. Mas tuh. Kan biasanya kita melakukan kebaikan itu kan mulainya yang susah kan? Mulainya yang susah.
Kalau sudah memulai, ya, dan terus kita menikmati itu, nanti merasakan betul. Mulainya yang susah. Makanya kebaikan itu kalau sudah dilakukan, ya jaga. Jangan sampai ditinggalkan. Karena mulainya susah lagi. Ya, mulainya susah lagi. Makanya kan sebagian ibu-ibu yang biasa sholat tahajud, bangun malam jam 3 gitu kan ya, lalu head, pas head bangun gak jam 3 dia? Enggak. Akhirnya bangunnya mungkin agak siangan kalau nggak ada subuh, nggak ada yang diurusin. Begitu sudah suci, bangun mulai jam 3 lagi setelah 1 minggu, nggak gampang. Makanya Bapak sekalian, ketika kita sudah melakukan kebaikan, ya pegang. Makanya doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena kalau kita sudah tinggalkan, memulainya lagi itu tidak gampang. Ya, kayak pengajian malam Kamis sudah. Ya kadang-kadang aja ada godaannya, ya. Ada aja sih. Apalagi yang datang cucu, gara-gara cucu. Ada itu. Ya. Nah, maka jangan sampai kita meninggalkan, terutama tadi perintah. Makanya ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Yang diperintahkan kita nggak bisa melakukan maksimal, jangan sampai tidak sama sekali. Malaikat berdoa di pagi hari, 2 malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Kita diperintahkan setiap pagi, Pak, supaya berinfak. Karena 2 malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak gantinya. Ya Allah, hancurkan hartanya kepada yang tidak berinfak. Nah, ada perintah berinfak di sini, ya, mastata'tu. Ya, ini kalau saya nggak berinfak, harta saya dihancurin nih nanti, dirusak. Ya udahlah, saya mau berinfak 1000 aja. Tiap pagi 1000 aja udah. Malaikat bingung nih, gua rusak, udah infak dia. Ya. Tapi 1000, nah kan kita sudah mengerjakan. Yang penting kalau perintah itu, andaikan tidak bisa melakukan yang maksimal, jangan sampai 0. Tadi ya, sholat duha 12 rakaat, udah, jangan sampai 2 aja kagak. Witir 13 atau 11, jangan sampai tidak, walaupun cuma 1. Mastata'tu. Ya. Jadi jangan sampai kesempatan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan perintah kita sama sekali tidak melakukannya. Andaikan tidak bisa melakukan secara maksimal, jangan sampai tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengerjakan dengan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, jangan sampai tidak dikerjakan tadi. Duha, ya udah 2 aja nggak apa-apa, 2, terus insya Allah lama-lama 4, ya. Lama-lama 6, lama-lama 8. Nah itu kalau udah lama tambah tanda-tanda udah mau mati tuh. Iya, Pak. Jadi Bapak kalau udah melakukan kebaikannya enak, udah mau mati itu namanya, Pak. Karena kesempatan melakukan kebaikan itu nanti Allah akan berikan kepada kita itu yang husnul khotimah.
Makanya kalau mengerjakan kebaikan tuh udah semakin kita mudah melakukan kebaikan, semakin khusyuk, semakin enak. Jadi jangan ada kesempatan melakukan kebaikan malah ditinggalkan. Diusahakan dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu hal yang harus kita pahami dalam menjalani kebaikan ini dikatakan hadis Aisyah wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Yang dikatakan amaliyah yang dicintai adalah dawama. Konti. Jadi Bapak kalau sholat tahajud ini berat banget. Ya sudah, minimal 2 rakaat, tapi tiap malam. Ini enggak lagi semangat 20 rakaat. Tapi sebulan sekali. Ya. Jadi yang dicintai itu bukan banyak, tapi sekali doang. Yang dicintai itu adalah sedikit tapi terus menerus. Makanya kayak saya contohkan tadi, kalau malaikat mendoakan kita supaya berinfak tiap pagi, ya 1000 itu lebih baik daripada 100.000 sebulan sekali dah. Lebih baik 1000. Kalau 100.000 sebulan sekali, niatnya berapa kali tuh? Sekali kan? Kalau sehari 10.000, 100.000 berapa bulan tuh? 3 bulan ya, berarti niatnya 90 kali. Semakin banyak niat, semakin banyak pahalanya. Nah, itu manajemen pahala begitu, Pak. Ya, makanya Bapak kalau dari rumah ke masjid ini pahalanya biar banyak, muter jalan yang jauhan. Ya. Jadi dawama, continue. Dikatakan ahabul ahmal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah continue walaupun sedikit, apalagi banyak. Ya. Makanya melakukan perintah ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kuncinya tadi adalah sedikit tapi continue. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah kita dalam melakukan apa yang Allah perintahkan ini akan diperlihatkan oleh Allah ketika kita waktu sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaika. Makanya di situ kita nanti nyesel gitu. Ya Allah, ngapa saya hanya 2 rakaat ya? Padahal 8 juga bisa, padahal 4 juga bisa. Tapi kita istiqomah, 2 istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat menghibur kita, la'alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakannya adalah continue. Kayak kita malam Kamis hadir pengajian. Ya. Ini kadang-kadang hadir sekali 5 kali nggak hadir. Gitu ya. Jadi dawama, ya. Itu nilai, ya.
nilai yang kita bisa dapatkan dalam beramal. Ya, idealnya tadi. Makanya jangan sampai kata Rasulullah, Bapak bangun malam, suka bangun malam nggak Pak? Bangun saya Ustaz, jam 2, jam 3, kencing doang. Nah, itu. Maka Rasul menyatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Hei hamba Allah, jangan kamu kayak si fulan, malam bangun tapi meninggalin sholat ngapain doang tadi tuh? Kencing doang. Atau bangun malam dia nonton bola doang. Ya? Bangun malam nonton bola doang ada? Ada. Tapi taruh kaki qiyamal lail, itu Rasul ngingetin, hei jangan kayak dia tuh, bangun malam tapi ninggalin sholat malam, kencing, nonton bola, terserah apalagi deh tuh. Ya, karena memang itu keadaan yang terjadi pada kita. Ya, makanya ini kalau Bapak kesiangan enggak sholat tahajud, bisa nggak dikerjakan siang hari tahajudnya? Nah ada, cuma insya Allah lebih berat ini. Ya, mending paksain bangun malam aja dah. Soalnya Rasulullah memberikan, idza fathathu shalah minal lail min waj'in aw gurihi shalah minan nahar sintai asyrata rakaatan. Apabila terlewat sholat malam karena sakit atau yang lainnya, ya boleh dilakukan siang hari, cuma 12 rakaat. Beratan mana? Bapak bangun sebelum subuh 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau nggak ngerjain, ganti 12 rakaatnya nanti sebelum zuhur. Ya banyak banget 12. Nah ini bagi yang sudah membiasakan. Karena kan memang Pak, kalau kita biasa melakukan kebaikan lalu meninggalkan, ada perasaan yang hilang, ya Allah, menyesal. Nah, supaya tidak menyesal, ada alternatifnya. Jadi supaya nyesalnya hilang, ya Allah semalam saya capek banget, berbagai macam alasan lah, atau pas mau bangun gitu mungkin pala puyeng atau apalah, wajah ada sesuatu yang dirasa, akhirnya tidak sholat malam. Maka kata Rasulullah, boleh dilakukan di siang hari. Di sini ada penjelasannya berapa? Sintai asrat rakaatan, 12 rakaat. Wah beratnya 12 rakaat ya. Berarti mulai jam 10 itu dengarnya, jam 11 dah. Ya. Artinya supaya kita melakukan amalan, ketika amalan itu sudah dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Eman-eman kalau kata orang, ya, eman-eman. Karena bagaimanapun kesempatan melakukan kebaikan pada waktu yang sudah ditentukan, waktu kita tidak bisa kembali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya. Pertama yang harus dipahami adalah zaman ini sudah begitu luar biasa. Rasulullah memberikan pesan, ya, jangan banyak nanya. Kalau diperintahkan Rasulullah, kerjakan. Kalau dilarang, tinggalkan. Ya. Kalau diperintahkan, sesuai dengan kemampuan. Andaikan tidak diperintahkan,
tidak ada larangan, harus dipastikan apakah ini boleh atau tidak. Dilarang tidak, tapi diperintahkan juga tidak. Karena dalilnya itu adalah wa ma atakumur rasul fakhudu wa manahakum anhu fantah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Walaupun faktanya ada yang tidak diperintahkan, tapi kita kerjakan karena tidak dilarang. Itu tadi contohnya tuh apa nih? Roti sama jahe itu nggak diperintahkan. Ya. Kalau buka dengan korma ada perintahnya nggak? Ada kan? Kalau buka dengan gorengan nggak ada perintahnya. Perintah buka puasa itu dengan korma atau dengan air. Ada lagi dengan air yang manis. Saya lihat dalil kagak ada gorengan nih. Ya. Tapi kalau kita buka puasa kita demennya apa? Gorengan. Ada perintahnya? Nggak ada. Ada larangannya? Nggak ada. Berarti boleh. Nah, gitu memahaminya. Jangan, nggak ada, nggak ada perintahnya. Berarti bid'ah, masuk neraka. Puasa juga masuk neraka juga. Nah, ya. Jadi supaya kita tidak terlalu ribet hidup ini, gampangnya tadi ya, yang diperintahkan kita kerjakan. Walaupun hukumnya sunnah, usahakan kita kerjakan. Jangan ini perintahkan ya sunnah ini itu mah enggak, jangan begitu, jangan. Ya. Kalau perintah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi ada keinginan untuk melakukan. Tapi kalau larangan sama sekali tidak boleh dilakukan. Dikit doang, dikit. Saya orang mencurinya saya mah nggak banyak, 100.000 doang. Oh dia ada 100 triliun muri. Yang namanya larangan tidak ada istilah sedikit. Qaliluhu wa katsiruhu sawaun. Tapi juga jadi pahami, daripada nyolong dikit mending banyak dong. Yang namanya nyolong tetap dikit atau banyak tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.